Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Made for Property. Hari ini kita mau bahas tentang 3 istilah umum yang biasa kita jumpai saat transaksi waktu kita akan membeli rumah dari developer dengan cara kredit syariah. Yang pertama, biasanya kalau kita beli rumah ke developer ini cara kredit syariah itu ada 3 istilah yang sering kita jumpai. Yang pertama yaitu mereka salesnya biasanya sering bilang itu tanpa pay checking yang pertama, yang keduanya tanpa denda, yang ketiga tanpa sita. Nah kita terangin satu-satu ya. Yang pertama tanpa pay checking, ya betul, namanya kita kredit syariah, kita tidak menggunakan bank dalam akadnya. Kalau biasanya kalau kredit konvensional, misal saya beli rumah ke developer gitu ya, saya kan pengajuan KPR ke kredit, nunggu pay checking dulu, kalau deal ya KPR turun, kalau nggak deal ya udah nggak jadi. Kalau begitu konvensional. Kalau kredit syariah itu beda, jadi kita nggak perlu menghubungi, tidak berurusan dengan bank sama sekali. Kalau kita pengen rumah dengan cara kredit tentunya khususnya, ya kita datang aja ke developer, pilih rumahnya yang mau yang mana, tipe berapa, lokasinya yang mana, lalu kita transfer lihat dulu akad jual belinya udah sesuai enggak, udah cocok belum. Kalau udah cocok ya udah bayar DP dan mulai angsuran, kan kurang lebih gitu. Nah, karena tanpa pay checking di sini spesialnya yang pertama dia lebih cepat ya prosesnya, karena itu nggak ada cek rekening, cek buku tabungan, nggak ada. Kalau Anda cocok, kalian cocok, langsung kita beli langsung kita bayar dan tanda tangan PBJB, tanda tangan PBJB lebih gitu ya. Lalu yang pertama selain cepat, yang keuntungan tanpa pitching tadi, yang kedua tentu pasti ACC. Kita karena tanpa bank, nggak peduli berapa nilai rekening Anda, siapapun Anda bisa beli rumah dengan cara kredit syariah. Jadi nggak peduli Anda jualan pentol, kayak jualan gorengan, kayak cuma jualan bakso keliling, kayak cuma punya warung kayak 6 biji, nggak peduli. Maksudnya ya yang jadi intinya adalah kita mau bayar, kita mampu dan mau membayar, itu aja, selesai ya. Lagi pula kalau orang, contoh pekerjaan yang saya sebutkan tadi itu kan kayak jualan bakso keliling, mereka kan jarang menggunakan tabungan atau ATM gitu, kebanyakan duitnya cash. Orang juragan pentol juga duitnya kebanyakan cash gitu, jarang main-main transfer. Apalagi yang punya juragan warung gitu kan ya, itu ya habis dari setoran uangnya buat belanja, nanti putar lagi sebagian gajinya buat biar karyawan, kurang lebih kan gitu. Nah itu yang kedua istimewanya. Yang ketiga tanpa bunga. Kalau yang di konvensional ini semuanya tadi masih dalam cakupan yang tanpa pay checking tadi lah ya. Yang pertama kalau tanpa pay checking tentu keuntungannya proses lebih cepat, yang pertama. Yang kedua pasti ACC. Yang ketiga pasti ACC yang asal punya duit. Yang ketiga tanpa bunga, karena di akad kita sama sekali nggak ada bunga. Jadi kurang lebih prosesnya gini. Misal kita mau beli rumah ke developer, harganya 300 juta, ya udah, kalau cash 300 juta, kalau ini tunda kita bayar angsuran 10 tahun, kita bayar 10 tahun jadi berapa gitu. Misal jadi 400 juta misal. Nah, kita bayar segitu 400 juta, dipotong DP berapa, lalu dalam 10 tahun itu berapa bulan kan ya, itu dijadikan angsurannya per bulan, kurang lebih gitu. Udah nggak ada biaya yang nggak jelas lagi, udah nggak ada, udah biayanya akad di awal,
beli rumah kredit 10 tahun harganya 400 juta, DP-nya awal sekian, cicilan berbulannya sekian, udah fix sampai ya sampai selesai cicilannya, itu nggak ada apa istilahnya fluktuatif naik turun per bulan gitu. Kalau konvensional kan ikut bunganya dari standarnya Bank BI ya. Kalau kita udah ada startnya itu ya itu. Lalu yang kedua dan ketiga ini saya gabung aja karena konteksnya jadi satu. Yang kedua sama ketiga tadi itu tanpa denda dan tanpa sita. Ini yang utama tanpa BI checking, tanpa denda, tanpa sita. Yang kedua kita jadikan satu konteksnya. Jadi gini, kok tanpa denda? Ya kita emang tanpa denda. Ya maksudnya kredit syariah itu emang nggak boleh mengadakan denda misal ada keterlambatan. Jadi dalam kasus kita ada urusan urgent manusiawi, entah itu misal sakit atau mungkin suami pindah tugas kemana, keluar kota, luar pulau, luar negeri, dimana kita nggak bisa nempati rumah itu lagi sedangkan cicilannya masih belum selesai, gimana solusinya? Atau biasanya apa ya, ditunggu sampai 3 bulan. Kalau 3 bulan nggak bisa bayar, solusinya nanti rumah dijual, nah terus hasilnya nanti ditutupkan ke angsurannya yang kurang ke developer, begitu. Jadi meskipun telat pun nggak ada denda, free nggak ada denda beneran. Oke, kasus gini, kita ambil angsuran rumah 5 tahun misalnya kan ya, harga rumahnya 300 juta, baru dicicil 3 tahun misal, harganya 300 juta, baru cicil 3 tahun, tahunan ketiga itu suami pindah kerja. Oke, suami pindah kerja keluar negeri, kayak keluar pulau, kayak terserah. Intinya kita nggak bisa bayar lagi, ya udah ngomong aja ke developernya, Pak, ini suami saya pindah kerja, gimana solusinya? Oh ya udah, kalau emang udah fix nggak mau nerusin dan nggak bisa, pengen ikut suami di sana, ya udah rumahnya kita jual aja gitu kan. Dari tadi kan angsuran 5 tahun ya, anggap aja tahun ketiga udah nggak mampu bayar, pengen pindah rumah tadi, udah angsuran yang selama 3 tahun itu udah kebayar 200 juta, kurang 100 juta, sisanya 2 tahun utang kita ke developer kurang 100 juta. Ya udah, solusinya rumahnya dijual, harganya berapa, misal setelah beli dulu 300, misal setelah 3 tahun saya anggap 400 atau 500 lah, kita anggap 500, jual laku 500 juta ya kan. Utang yang ke developer ditutup dulu yang 100 juta, ya udah, dari 500 juta laku, 100 jutanya ke developer, 400 nya buat kita sebagai yang punya rumah itu tadi. Jadi solusinya gitu, tanpa denda yang memang nggak ada sita, jadi win-win solution. Angsuran yang kita masukkan ke developer nggak ada ruginya, nggak ada hilangnya gitu loh. Beda sama konvensional, kalau misal kita gagal bayar 2 bulan 3 bulan udah telepon bunyi terus, bunganya muter jalan terus ini kan ya, terus disita, uang hilang, rumahnya juga hilang gitu loh semuanya, gitu. Nah itu tadi kurang lebih penjelasannya, semoga bisa dipahami. Maaf ya karena saya baru belajar bikin vlog, mungkin ngomongnya berantakan, nanti silakan tulis kritik sama sarannya ya di bawah. Kurang lebih itu. Jadi kesimpulannya tinggal kita pilih yang mana, mau kredit syariah atau kredit konvensional. Tadi kredit syariah itu tadi yang kita jelaskan. Intinya insya Allah suka ya kalau kita kredit syariah tadi. Selain pertama Allah suka, yang kedua mudah dan gampang, yang ketiga bikin tenang, kalian bisa tidur lebih nyenyak. Kasarannya anggapan kejadian terburuk pun kalian masih ada solusinya gitu loh, maksudnya nggak hilang semua apa yang kalian usahakan. Nyicil rumah itu kan berat sebenarnya, itu udah nggak hilang itu sih. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.